Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Antonius Christopher Max Ardo Rawarin, NPM 203300516004. Maksud dan tujuan pembuatan video yang berkaitan dengan hukum dagang internasional untuk mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen Pak Ogian Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPRB, CML, CME, CMLC. Pengertian hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Terkait pengertian hukum internasional yang spesifik berikutnya dari pandangan para ahli. Dalam hukum internasional dikenal dua kelompok besar, yakni hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Perbedaan hukum dan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional dengan hukum perdata internasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya benda, tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Sementara itu, hukum internasional atau yang dikenal dengan hukum internasional mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum lainnya. Pengertian hukum internasional menurut para ahli. Menurut J.G. Stark, pengertian hukum internasional menurut J.G. Stark adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hukum antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencakup juga 1. Aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi, institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara serta individu, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Pengantar hukum dagang internasional. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang cepat yang sifatnya lintas batas dan dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi, atau produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi atau khususnya teknologi informasi, sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dan bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi dewasa ini, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Definisi perdagangan internasional menurut beberapa ahli. Menurut Smithhoff, mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut. 1. Hukum perdata internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. 2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
Definisi Hercules Boysen. Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau, ada 3 unsur, yakni 1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. 2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. 2. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. 4. Prinsip dasar kebebasan komunikasi. Eksistensi dan tujuan hukum perdagangan internasional meliputi 1. Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 2. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 3. Meningkatkan standar hidup manusia. 4. Meningkatkan lapangan kerja. 5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.